Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan lanjutkan materi matematika kelas 8 tentang pola bilangan. Sekarang kita masuk ke bagian barisan bilangan dan polanya. Simak baik-baik ya. Oke, barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan dengan pola tertentu. Ya, jadi barisan bilangan adalah susunan bilangan dengan pola tertentu. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku barisan bilangan. Jadi, tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku. Suku pertama dilambangkan dengan U1. Suku kedua dengan U2, suku ketiga dengan U3, dan seterusnya sesuai urutan sukunya. Dengan demikian, suatu barisan bilangan secara umum dapat dituliskan dengan susunan bilangan-bilangan dengan bilangan pertama adalah U1, lalu bilangan kedua U2, bilangan ketiga U3, dan seterusnya sampai UN kurang 1 dan UN. N ini mewakili bilangan di urutan kesekian yang kita nggak tahu, bisa diganti dengan bilangan bulat berapapun. Misalkan untuk N ke 100 artinya nanti itu bilangan di urutan ke 100 gitu. Lalu UN kurang 1 berarti di urutan ke 100 kurang 1. Berarti U99 kayak gitu. Jadi UN melambangkan suku terakhir lah gitu ya. Dengan N bilangan bulat positif. Oke, positif. Nah, contohnya ini adalah susunan bilangan dengan pola tertentu, ya, barisan bilangan. Apa aja nih suku-sukunya? Ada 1, 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Nah, 1 itu adalah U1-nya. Oke, tulis di atas ya. 1 itu U1 atau suku ke-1. 5 U2 suku kedua. Sedangkan 9 U3, lalu 13 itu U4, 17 U berapa? U5 dong. Lalu di urutan ke-6 ada 21 yaitu U6. Dan seterusnya gitu ya. Nah, polanya gimana? Nah, polanya kita perhatikan dari U1 ke U2 atau 1 ke 5 itu tambah 4 ya kan? Lalu 5 ke 9 tambah 4 juga. Berarti 9 ke 13 dan seterusnya ini tambah 4 nih gitu. Berarti polanya adalah tambah-tambah 4 atau ditambah 4 gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini contoh barisan bilangan dengan pola ditambah 4. Nah, kita ke barisan bilangan khusus. Jadi, ada beberapa barisan bilangan yang polanya khusus gitu. Pertama, barisan bilangan asli. Ya, bilangannya adalah 1, 2, 3, 4 seterusnya. Jadi, merupakan bilangan asli aja gitu. Barisan bilangan genap. Nah, barisan bilangan genap berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, seterusnya. Ada barisan bilangan persegi, bilangannya adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Lalu ada barisan bilangan persegi panjang, bilangannya adalah 2, 6, 12, dan seterusnya. Lalu ada barisan bilangan segitiga, bilangannya 1, 3, 6, seterusnya.
Barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Barisan bilangan Fibonacci itu contoh bilangannya 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke, barisan bilangan khusus yang pertama, barisan bilangan asli dan polanya. Nah, berikut ada pola gambarnya. Jadi, barisan bilangan asli itu sesuai banyak titik bulatan di sini. Ada 1, lalu ini 2 titik, ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, 1 di sini kita sebut U1, suku pertama, 2 adalah U2, 3 adalah U3, 4 adalah U4, dan seterusnya UN ya, suku ke N. Nah, gimana polanya? Kalau dilihat dari barisan bilangannya, polanya tambah-tambah 1 ya. Nah, tapi gimana kita bisa secara umum menemukan rumus suku ke N? Coba perhatikan hubungan antara urutan suku dengan bilangannya. Nah, di sini urutan ke-1 bilangannya 1. Urutan kedua bilangannya 2. Urutan ketiga bilangannya 4. Urutan keempat bilangannya 4. Maka urutan ke N pasti bilangannya adalah N. Jadi untuk barisan bilangan asli kita punya rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N ya. Ini rumus suku ke N. Pola bilangan asli. 2. Barisan bilangan genap dan polanya. Pola gambarnya. Ini ada 2 titik, 2, 4 titik, 4, 6 titik, 8 titik, dan seterusnya. 2 adalah U1, 4 adalah U2, 6 adalah U3, 8 adalah U4, dan seterusnya UN. UN ya. Nah, polanya adalah tambah-tambah 2 ya, bilangan genap ini. Nah, sekarang coba perhatikan cara menentukan suku ke N dari pola bilangan genap. Perhatikan lagi. Oke, Ibu salin lagi deh ya. U1 itu 2, U2 itu 4, U3 6. Nah, gimana dengan U ke N? Nah, coba perhatikan hubungan antara urutan suku dengan bilangannya. Bilangan pertama di suku pertama adalah 2. Urutan kedua adalah 4. Nah, udah mulai kelihatan kan bahwa urutan ke-1 itu 2, 1 kali 2. Urutan kedua adalah 4, 2 kali 2. Urutan ketiga 6. Oh, 2 kali 3 ya. 3 kali 2. Bisa juga gitu. Jadi 3 kali 2. Nah, jadi 1, 2, 3 ini urutan sukunya. 2 itu angka pengalinya untuk pola bilangan genap. Berarti urutan ke N berarti N kali 2 rumusnya. Yaitu ditulisnya 2N ya. Jadi contoh lagi yang lain, misalkan suku ke-10, U10 dari barisan bilangan genap, berarti 2 kali 10 atau 10 kali 2 gitu. Itu 20. Karena rumusnya adalah 2N ya. U100, berarti 100 kali 2 atau 2 kali 100 sama aja, yaitu 200 gitu ya. Nah, ini rumus untuk suku ke N barisan bilangan genap. Ketiga, barisan bilangan ganjil dan polanya. Nah, perhatikan pola gambar dan banyak titiknya. Pola bilangan ganjil, 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, seterusnya tambah 2. Nah, U1 di sini adalah U1, 1 di sini adalah U1, 3 adalah U2, 5 adalah U3, dan seterusnya. UN ya. Nah, perhatikan lagi cara menemukan rumus suku ke N dari barisan bilangan ganjil. Kalau diperhatikan, bilangan 1, 3, 5, dan 7 itu selisih 1 dari bilangan genap.
betul nggak? Nah, coba Ibu jabarkan lagi. U1 di sini adalah 1, U2 adalah 3, U3 adalah U3-nya 4 ya. 5, ya ampun. Nah, gimana dengan U ke N? U1 itu dia 2 kurang 1, selisih 1 dari bilangan genap. U1, U2, 3, 4 kurang 1 nih. 5 itu 6 kurang 1 nih. Nah, 2, 4, 6 di sini itu adalah bilangan genap. Tadi pola bilangan genap kan urutan suku dikali dengan 2. Jadi ini tadi 1 kali 2 dikurang 1 berarti. Ini 2 kali 2 dikurang 1. Ini 3 kali 2 dikurang 1. Nah, berarti rumusnya adalah 2 dikali N atau N kali 2 ditulis 2N dikurang 1 gitu. Coba kita uji untuk suku ke 5 misalkan. Suku ke-5 pola bilangan ganjil. Rumusnya 2N kurang 1. Jadi N-nya ganti 5. 2 kali 5 kurang 1. 2 kali 5 10 dikurang 1 berarti 9. Nah, gitu. 1, 3, 5, 7, 9 berarti suku ke-5 dan gitu seterusnya. Nah, barisan bilangan persegi dan polanya. Perhatikan pola gambarnya. Ini pola gambarnya bentuknya seperti persegi ya. Ada 1, ada 4 titik bentuk persegi. Nih, bentuk persegi. Ini juga bentuk persegi. Nih, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 9. Nah, sekarang UN. Nah, ini kita pakai pola apa nih? Nah, coba deh perhatikan. 1, 4, 9. Bilangan apa? Ayo. Bilangan kuadrat. 1 itu 1 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. Nah, berarti suku ke N adalah rumusnya? Coba U1, 1 kuadrat. U2, 2 kuadrat. U3, 3 kuadrat. UN atau suku ke N, N kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, kalau misalkan U5, oh ya udah 5 kuadrat dong, 25. U10, berarti 10 kuadrat, 100 gitu ya. Nah, barisan bilangan persegi panjang dan polanya. Oke, perhatikan ini pola gambarnya bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini tuh persegi panjang semua. Nah, bilangan-bilangannya ada 2, 4, 12, 20 dan seterusnya. U1 adalah 2, U2-nya 6, U3-nya 12. Nah, coba sekarang kita tentukan rumus untuk suku ke N dari barisan bilangan persegi panjang. Oke, nah U1 2, U2 6, U3 12. Nah, ngitung titik di dalam pola gambar ini kita bisa pakai cara ngitung luas nggak sih? Luas persegi panjang. Iya, panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Jadi 2 itu panjang lebarnya 1, panjangnya 2 kan? Nah, kalau yang suku kedua lebarnya 2, panjangnya 3. Oh, 2 kali 3 nih, gitu. Lalu yang ini suku ketiga 3 kali 4. Nah, ya, jadi dikali sama bilangan setelahnya gitu ya. Jadi U1 1 kali 2, U2 2 kali 3, U3 3 kali 4, U4 ayo apa? U4 berarti 4 kali 5 gitu. Jadi ini 1 kali 2 2, 2 kali 3 kan? Oh, ini udah ditulis di situ ya. 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, 4 kali 5 20. Nah, cocok kan? Berarti kalau gitu untuk rumus suku ke N-nya gimana? Berarti N dikali dengan N tambah 1 gitu. Jadi sesuai urutannya dikali dengan angka atau bilangan urutan setelahnya.
Oke, contoh. Misalkan mau nyari U5 nih. Berarti kan N-nya 5 dikali sama 5 tambah 1 gitu. Yaitu 5 kali 6 kan? Nah, 30. Kalau U10 gimana? Berarti 10 dikali 10 tambah 1 atau 10 tambah 1 itu 11. 10 kali 11, 110 deh gitu ya. Barisan bilangan segitiga dan polanya. Nah, ini bilangan-bilangan segitiga. Perhatikan pola gambarnya, bentuknya segitiga ya. Ini segitiga, segitiga, segitiga. Nah, dimulainya dari 1. Nah, U1-nya adalah 1, U2-nya 3, U6-nya itu U6 lagi. U3-nya 6. Maksudnya gitu ya. U3-nya 6 dan seterusnya. Kita mau cari pola untuk suku ke N. Nah, U1 1, U2 3. Nah, kita tadi udah pelajari yang barisan bilangan persegi panjang ya. Nah, sebenarnya segitiga itu setengahnya persegi panjang loh. Coba deh. Ini 1 itu setengahnya dari bilangan persegi panjang pertama tadi 2 ya. 3 itu setengah dari 6, bilangan keduanya bilangan persegi panjang. 6 itu setengah dari 12. Nah, berarti rumus suku ke N barisan bilangan segitiga itu setengah dari rumus pola bilangan barisan persegi panjang. Nah, berarti setengah dari N dikali N tambah 1. Gitu aja ya, sederhana. Jadi kalau ditanya U10 atau U11 deh, U11. Berarti rumusnya setengah dikali 11 dikali 11 tambah 1. Gitu. 11 tambah 1 berapa? 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 11, 66. Gitu ya. Jadi bilangan ke-11 dari barisan bilangan segitiga adalah 66. Gitu. Ketujuh, barisan bilangan segitiga Pascal dan polanya. Nah, ini perhatikan bentuk seperti segitiga ini namanya barisan bilangan segitiga Pascal. Ada polanya? Ada. Nah, perhatikan setiap pinggir itu 1 semua ya. Sedangkan bilangan yang ini itu adalah jumlah dari 2 bilangan di atasnya. 1 tambah 1, 2. Lalu bilangan 3 di sini itu 1 tambah 2. 2 tambah 1, 3. Kayak gitu ya. Dan seterusnya sampai bawah. Nih, 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1, 4. Gitu seterusnya ya. Jadi untuk rumus ke N-nya dia ngikutin aja dari bilangan di atasnya ya. Jadi kalau gitu misalkan di bawah 5 dan 10 ini 5 tambah 10 berapa? 15. 1 tambah 5 berapa? 6. Di sini selalu 1, di sini juga selalu 1. 10 tambah 10 20. 10 tambah 5 15. 5 tambah 1 6. Gitu ya. Barisan bilangan Fibonacci. Nah, ini juga udah pernah kita singgung sebelumnya di latihan. Ini bilangannya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Gimana sih polanya? Polanya itu bilangan berikutnya merupakan jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Ini 1 tambah 1 dapat 2 ya kan? 1 tambah 1 dapat 2 gitu. Lalu 2 tambah 3 nah dapat 5. 3 tambah 5 dapat 8. Ya gitu ya. Jadi pola suku ke N-nya itu adalah bilangan sebelumnya dikurang ditambah dengan bilangan 2 bilangan sebelumnya gitu. Ngerti nggak nih maksudnya? Jadi kalau misalkan U5 itu berarti U4 ditambah U3. Jadi 5 kurang 1, 5 kurang 2 gitu. U100 dari barisan bilangan Fibonacci berarti U99 ditambah U98 gitu ya.